Hai everybody, gimana kabar kalian? Aku doain semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk kalian selalu pakai masker ya. Jadi biar kita selamat dari corona. Sebenarnya aku pakai masker, cuma kalau bikin konten kan agak susah ya kalau pakai masker. Jadi selama bikin konten aku copot. Nanti setelah selesai bikin konten, aku biasanya pakai lagi gitu ya. Nah seperti biasa, aku mau ingetin kalian untuk jangan lupa selalu minum British Propolis ya. Ini bagus banget buat kesehatan kalian. Jadi kalau misalkan kalian lagi sakit, perlu vitamin dan lain sebagainya, ini bagus banget. Terus kalau misalkan kalian ada yang punya sakit, berbagai macam penyakit, bisa dikonsultasikan dan bisa minum ini juga. Semoga jadi wasilah kesembuhan ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk selalu like dan komen. Nah, di tema kali ini akan berbeda dengan tema yang sebelumnya. Kalau yang kemarin cinta, kemudian income, mantan dan lain sebagainya. Nah, di tema kali ini banyak banget yang pasti cowok-cowok suka. Karena apa? Di tema kali ini pelakunya juga kebanyakan cowok-cowok gitu ya. Di sini aku tidak ngejudge kalau sebagian besar itu cowok, tapi memang kenyataannya yang aku temuin kayak gitu. Nggak hanya di kampung aku, nggak hanya di tempat aku belajar gitu waktu di Jogja, dan bahkan di Jakarta pun aku menemuinya seperti itu. Kebanyakan pelakunya adalah laki-laki. Dan apa temanya? Pasti sebagian kalian nebak rokok. Bukan rokok. Tapi ini adalah karaoke ya. Kalian pasti tahu lah kalau misalkan aku sebut karaoke, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ya betul. LC, PK lah. PK itu apa ya? Pemandu karaoke, pemandu lagu dan lain sebagainya. Nah, di tempat kamu nyebutnya apa gengge aku juga nggak tahu. Tapi pokoknya kalau bahasa yang umumnya itu biasanya disebut LC gitu ya. Ini suka banget biasanya kalau LC itu kan kebanyakan perempuan ya. Memang LC itu kan perempuan ya, yang mana disukainya banyak cowok-cowok. Nah, aku sih nggak mau terlalu bahas yang tentang LC-nya, tapi gimana sih pandangan cowok gitu ketika dia ditanya tentang karaoke. Sebelum aku bikin video ini, aku udah nanya ke beberapa teman cowok yang memang dia hobi banget gitu kan ke tempat karaoke. Padahal di saat pandemi gini dia bisa-bisanya ya karaoke. Ya namanya juga laki-laki. Nah, apa sih sisi positif dan negatifnya karaoke gitu ya? Mau tahu seperti apa? Karaoke punya sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, di sini banyak sih dari teman-teman yang aku lihat dari observasi aku, beberapa dari sisi positif tuh ya. Satu, nah mereka tuh biasanya kalau aku tanya apa, ngilangin stres. Selalu alasan mereka itu adalah untuk ngilangin stres. Ya kita tahu lah ya, permasalahan, beban-beban hidup yang ada di diri kita tuh banyak dan kompleks gitu ya, dan setiap orang ini punya cara menyelesaikan masalahnya itu. Ngalihinnya biasanya ada yang dengan karaoke gitu ya. Ya tergantung, nanti nggak tahu juga maksudnya di tempat karaoke tuh mereka ngapain gitu. Tapi alasan yang biasanya yang selalu disebut alasan utama itu adalah menghilangkan stres. Kemudian yang kedua, ini mereka bilang mau ngumpul sama teman-teman yang lebih intens, yang lebih apa ya, lebih dekat gitu. Jadi biasanya mereka lebih suka ke tempat yang pesen yang seperti itu di tempat karaoke. Terus yang ketiga, kalau untuk positifnya, kita tuh bisa nyanyi apa aja yang nggak dihujat orang gitu loh. Kalau di tempat karaoke kan memang ya adanya di situ ya, dengan di ruangan ya hanya orang-orang dan teman-teman kita aja yang di situ. Siapa yang mau menghujat? Mau suara kita jelek, mau suara kita bagus, nggak ada yang marahin gitu loh. Jadi memang nggak bisa 100% kita salahin kalau misalnya karaoke itu selalu jelek, enggak. Karena kalau selama aku observasi di Jogja gitu ataupun di Jakarta, banyak kok teman-teman mahasiswa, anak-anak sekolah yang mereka tuh pergi ke tempat-tempat karaoke. Mereka jual diri? Enggak. Mereka bener pure yang bener-bener karaoke, yang nyanyi, yang misalkan ada yang hobinya nyanyi gitu kan, bener-bener yang kayak misalkan PR-nya banyak atau tugasnya banyak, yang mereka pergi ke situ gitu. Nah, itu dari segi positifnya. Ada juga nggak sih dari segi negatifnya? Yuk ada, dan kalian pasti udah banyak tahu yang banyak banget dibilang sama ibu-ibu atau misalkan orang-orang di rumah atau warga-warga di rumah gitu kan. Biasanya apa sih? Jelas kalau karaoke itu identik dengan LC gitu ya, atau pemandu karaoke atau PK. Nah, itu pasti banyak ya negatifnya. Kalau misalkan pelakunya itu menggunakan LC, pesen minum dan lain sebagainya.
Nah, negatifnya apa ya? Satu jelas, kalian pasti akan ngabisin duit gitu. Kenapa? Beda kalau misalkan kita yang pesen room yang literally bener-bener room aja itu lebih murah. Tapi kalau kalian misalkan udah satu paket pakai LC, pakai pesen minuman, itu udah mahal. Mulai start dari 850 sekian sampai jutaan itu ada. Nah, kalau misalkan udah dengan harga sekian, biasanya ada lagi harga yang lebih mahal yang mana mereka bisa dicabut gitu ya. Cabut itu artinya dibawa keluar, ya entah itu ke hotel, penginapan, villa atau lain sebagainya, atau ke rumah, entahlah pokoknya itu mereka bisa dibawa keluar. Tapi tentu saja itu harus ada tektokan sama maminya atau germonya gitu ya. Nah, aku tuh sering gitu ya nanya ke temen-temen cowok, lu ngapain sih? Sering banget pergi ke karaoke terus pamerin yang dia sama LC gitu, terus ya mereka jawab gitu kan, karena ya seru aja kayak gini. Terus kayak dalam hati aku gitu ya mikir, padahal itu LC maksudnya udah mungkin dari sore gitu ya, dari sore itu udah ada yang mesen misalkan, artinya kan mereka kan nggak mungkin cuma nemenin nyanyi aja atau misalkan nemenin mandu lagu aja, kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Karena menurut teman-teman yang sudah aku tanyain sebelumnya ini, mereka tuh bilang nggak cuma kayak gitu, dan kalian tahu kan mereka ngapain. Aku juga nggak habis pikir, ternyata bener loh ya, mereka kayak gitu ya, mereka melakukan adegan-adegan seperti orang yang berpacaran gitu, dan mereka nggak ada malu karena menurut mereka ya udah, maksudnya ya karena udah minuman keras, terus udah nyampur gitu ya, mungkin beban hidupnya tuh banyak gitu, terus akhirnya karena datanglah bidadari ini, ya udah gitu langsung dimakan aja gitu. Dan ini memang jadi fenomena yang kita nggak bisa kontrol gitu ya, artinya bahkan sampai udah punya istri, punya anak pun mereka masih suka yang kayak gitu. Even mereka tidak melakukan itu misalkan, tapi kan kalau misalkan mereka ngerum terus ada temennya yang melakukan itu, kan tetap aja mereka menikmati itu ya gitu ya. Jadinya ya memang dari segi negatifnya pasti banyak ya, karena kan baru satu ya tadi itu kan ada ngabisin duit, terus yang kedua dosa karena minuman keras, yang ketiga ya dosa lagi karena pakai LC itu tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngerum atau misalkan mau karaoke, ya udah karaoke aja gitu kan. Di situ ada platform yang bener-bener karaoke yang kalian bener-bener bisa karaoke, nyanyi dengan bener, dengan sesuka hati kalian, yang gak ada komentari jelek atau bagus gitu. Tapi kalau misalkan kalian memang pengennya udah negatif, pengen lebih ke yang pesen LC, pakai LC dan lain bidadari room, ya silakan, itu juga kehendak kalian gitu. Saya di sini nggak ngechat siapapun gitu, tapi memang sebenarnya kalau misalkan dipilih antara positif dan negatifnya, kayaknya mending ambil yang biasa aja, karena kalau di saat pandemi gini kalian udah susah cari duit, jadi jangan nyari duit susah-susah untuk diberikan sama yang bidadari room, tapi kalian dapat dosa gitu. Mending kasih aja ke bidadari yang di jalan yang pengemis apa, tapi kalian dapat pahala gitu kan ya. Memang pasti kalau misalkan kita pernah posting yang tentang karaoke akan dapat hujatan atau akan dapat stigma negatif dari orang-orang yang pasti mandangnya lo ke karaoke gitu ya, maksudnya udah pasti dipandangnya lo jualan atau lo pakai jasa itu atau lo gimana gitu. Padahal nggak juga, karena memang sebenarnya kita ke tempat karaoke emang bener-bener niatnya mau karaoke aja gitu ya, senang-senang sama teman-teman yang benar-benar kita bisa nyanyi, kita bisa joget yang nggak malu. Biasanya mungkin kalau di tempat umum yang lebih luas gitu kan kita malu, tapi kalau yang di sini kan kita nggak malu gitu kan. Tapi sekali lagi, kalau misalkan memang kalian pengennya pergi ke situ karena kecanduan gitu sama mbak-mbak cantik ini yang ada di sana yang pakai rok seksi gitu kan, ya udah tolong berhenti gitu. Mungkin bisa dikurangin bagi yang misalkan kalian agak seret rezekinya selama pandemi, dan juga bagi yang udah nikah gitu mungkin bisa dikurangi lah, maksudnya jaga hati istri kalian, jaga perasaan anak-anak kalian gitu. Terus misalnya ketemu
temennya anakmu terus dikatain bapakmu ini soko tempat karaoke gak izin lah, mulai contoh bener gitu kan. Kecuali kalau misalkan anda single ya monggo ya, tapi aku tidak menyarankan bahwa single tuh ya boleh-boleh aja ke tempat karaoke atau harus ke tempat karaoke, enggak, tapi jadikan itu pengalaman gitu. Jadi buat teman-teman itu aja sih mungkin, atau misalkan kalian pengen share karaoke itu seperti apa, kalian boleh komen di bawah ini. Oke, guys, jadi mungkin itu sedikit pembahasan tentang karaoke ya. Jadi kalau misalkan kalian punya pandangan lain dari positif atau negatifnya, ya silakan aja, boleh nanti kalian komen di bawah. Aku tunggu respon kalian, misalkan dari teman-teman cowok atau teman-teman cewek untuk karaoke gini gitu ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu tonton terus video-video obrolan Kirana. Jangan lupa subscribe dan like dan komen ya. Terima kasih.